Assalamualaikum teman-teman, selamat gabung di channel aku. Buat yang baru pertama kali lihat video aku, salam kenal. Gimana kabar ya teman-teman? Semoga kalian sehat terus ya, amin. Temenin aku kegiatan hari ini, ada beberapa tempat yang aku datengin ya. Dan tempat pertama ini aku mau beli ayam dulu. Di sini ayamnya lagi sekitar 34 ribuan teman-teman. Nah, kalau di daerah kalian ayamnya lagi naik atau lagi turun? Soalnya kadang aku nggak hafal ya teman-teman. Apa ya, kapan gitu? Kalau misalkan harganya dibilang murah atau harganya dibilang mahal itu kadang aku nggak tahu. Kadang aku cuma belinya ya bukan kadang ya, aku seringnya belinya ya udah bu beli ini 1,5 atau enggak bu beli bagian ini 2 kilo udah. Dan aku tuh nggak tahu kalau harganya itu lagi mahal atau lagi turun. Next ya, udah selesai beli ayamnya dan aku tuh tadi nyamperin suami sama anak aku dulu karena mereka tuh main ke Indomart, cuma sebelahan sama tukang ayamnya. Nah, ini tempat kedua yang aku datengin sore ini. Aku mau beli frozen food. Aku mau beli sosis aja teman-teman karena di rumah frozen foodnya masih ada stoknya. Kalau nugget itu aku jarangnya untuk beli di frozen food. Aku seringnya tuh bikin sendiri atau aku seringnya emang bikin katsu karena kesukaan anak aku itu katsu. Udah gampang. Terus kalau kita beli bahannya sendiri itu dapat banyak ya teman-teman. Aku di sini belinya bener-bener cuma mau beli sosis aja langsung, nggak perlu cuci mata lagi karena suami sama anak aku udah nungguin di depan kan, kasihan soalnya anak aku tuh pasti nanti ke sana ke sini. Jadi ini aku cus langsung bayar dan ini tuh harganya murah ya teman-teman. Yang cem itu sekitar 17.500. Kalau di frozen food yang tadi aku datengin itu emang lebih murah dibandingkan yang lain ya teman-teman. Dan lanjut ke tempat ketiga yang aku datengin. Nah, ini aku berdua aja sama anak aku karena suami aku minta tolong untuk beli es teh. Nah, di sini tuh kenapa beli soto karena anak aku katanya minta gitu ya, request Ami mau makannya soto tapi nggak mau makan di rumah. Bayangkan anak kecil itu dia bisa minta sendiri dan nggak mau makan di rumah gitu, karena aku tuh emang di rumahnya tuh udah habis lauknya. Mungkin dia tahu kali ya, jadi dia bilang mau beli soto aja, tapi tetap ya cuman bungkus terus makannya di rumah. Tada, ujuk-ujuk aku udah ada di rumah ya teman-teman. Nah, ini nyampe rumah aku langsung ganti baju, terus aku langsung cuciin piring-piring dulu karena aku kebetulan tadi habis makan sore tuh belum aku cuci. Jadi ini aku mau selesain dulu. Usahakan ya setiap maghrib itu udah nggak ada cucian piring kotor, terus udah nggak ada sampah ya, sebisanya aja ya nggak apa-apa. Tapi kan kalau emang udah siap-siap mau tidur dan udah nggak ada kerjaan lagi kan enak ya teman-teman, kitanya lebih fresh gitu, nggak pusing juga mikirin pekerjaan yang belum dikerjain. Nah, ini aku mau sikat-sikat sinknya juga ya habis selesai cuci piring karena aku habis ini mau bersihin ayam yang tadi aku beli biar nggak kelupaan ya. Soalnya kalau misalkan habis beli terus langsung masukin kulkas aja tuh biasanya aku kelupaan dan besoknya itu beku, aku belum turunin ke bagian chiller dan akhirnya lama lagi untuk proses masaknya. Next, ini bener ya, aku mau keluarin dulu ayamnya. Aku mau bagian dadanya dulu aku mau bersihin kecil-kecil gitu, aku mau potong-potongin ya karena aku mau bikin ayam cabai garam lagi teman-teman untuk besoknya, karena Pak Sutu request katanya mau dimasakin ayam cabai garam. Padahal itu tuh simple tapi rasanya tuh enak banget, bisa bikin nasi tuh nambah terus. Oke, udah kelar ya cuciin ayamnya. Nah, sekarang kita potong bagian dadanya ini. Aku mau potong dadu kecil-kecil. Nah, sembari aku tadi lagi bersihin ayam, aku tuh kepo suami sama anak aku lagi ngapain. Ternyata suami aku lagi nyuapinin anaknya ya. Ini lumayan lahap dan lihat dong anak aku tahu di videoin dia malah bergaya cheese katanya gitu, Masya Allah. Karena kok aku denger kok anteng nggak ada suaranya, ternyata lagi makan. Pokoknya kalau lagi makan itu anak aku fokus teman-teman. Aku sama Basu itu ya ganti-gantian aja ya. Kalau misalkan aku lagi di dapur lagi ngapa-ngapain gitu ya, anak aku pasti sama bapaknya, mau sama siapa lagi. Karena yang bisa ngadepin toddler tuh dengan sabar ya cuman orang tuanya ya teman-teman. Kadang orang tuanya aja hampir kehilangan sabarnya gitu teman-teman. Oke, lanjut ya. Ini aku mau lanjutin untuk potongin dadanya dulu biar besok tuh enak gitu loh teman-teman, karena aku nanti mau langsung bumbuin juga.
Nah ini aku beli ini, aku mau bagi dua ya, biar ada yang buat bagian anak aku sama untuk aku sama suami aku. Kalau misalkan untuk anak aku kan nggak dibikin pedes, jadi biar aku tuh nggak kelupaan ya teman-teman. Tapi untuk bumbu marinasinya itu sama ya antara keduanya ini. Cuma dibedain untuk diolahnya aja, karena aku kan besok sama ya ini mau ditepungin juga. Jadi untuk anak aku kan cuman stop di bagian udah ditepungin terus digoreng. Nah kalau kita kan dimasak lagi ya pakai cabe gitu dan lain-lain. Nah lanjut ya, ini aku mau masukin ke wadahnya dulu, aku jadiin dua, terus aku sekalian mau marinasiin. Bumbunya juga cukup simple, aku cuman kasih saus tiram, terus pakai kaldu jamur sama garam sedikit aja, karena kan udah ada rasanya ya dari saus tiramnya ini. By the way teman-teman, kayaknya aku kedepannya bakal jarang untuk food prep, karena aku mungkin pikirannya lebih ke belanja paling untuk 2 hari aja ya teman-teman, gak lama-lama, biar masaknya itu sesuai apa yang aku beli. Soalnya kadang kalau aku food prep untuk 1 minggu itu aku seringnya kepinginnya masak yang lain, tapi ada bahannya yang udah aku food prepin gitu, jadi akhirnya yang udah aku food prep itu nggak kepake atau lama gitu dipakainya teman-teman. Tapi kalau misalkan lagi mood banget ya dan emang lagi ada waktu, karena kan food prep itu emang membutuhkan waktu yang lebih banyak ya teman-teman di awalnya gitu. Ya mungkin aku kedepannya kalau misalkan ada waktu banyak ya bisa aja aku food prep untuk 1 minggu atau mungkin paling banyak ya 5 harian aja teman-teman. Oke lanjut ya, udah selesai tadi marinasiin ayamnya. Sekarang aku mau lanjut untuk bersihin kompor. Dan ini lo lihat dong teman-teman, wallpapernya itu udah nggak ada bentuknya. Mungkin rencananya aku mau ganti ya. Ada saran nggak ya untuk wallpapernya itu yang bagus tuh yang seperti apa? Selama aku masih berkutik di dapur ya teman-teman, ini anak sama bapaknya lagi mainan odong-odong, katanya lagi main kuda-kudaan. Nah ini lanjut lagi ya, ini tuh kegiatan aku sama suami aku malamnya setelah anak kita udah tidur. Aku tuh tadi kan beli semangka ya, terus aku biar segera dimakan, ya udah aku mau potong-potongin aja. Terus ini sekalian quality time ya suami istri. Ini kayaknya lumayan sering ya, bahkan setiap hari itu kita kalau misalkan anak udah tidur malam tuh pasti makan bareng dulu, ngobrol-ngobrol dulu, cerita-cerita dulu, baru deh suami aku duduk di depan komputernya untuk mengerjakan deadline yang harus segera selesai. Kalau kerjaan aku ya, kalau misalkan habis quality time pasti aku kalau ada yang harus diberesin ya aku beresin dulu. Tapi kalau udah selesai semua ya aku paling ngedrakor atau lihat-lihat YouTube atau edit sedikit-sedikit ya, biar besoknya itu tinggal langsung upload. Sempatkanlah ya walaupun cuma 30 menit atau sejam untuk quality time bareng pasangan kita, biar kita tuh nggak ngerasa hambar atau nggak ngerasa kesepian ya teman-teman. Apalagi untuk yang merantau, pastikan temennya itu hanya pasangan kita sendiri ya. Kayak aku ini, by the way teman-teman, aku kan asli Cirebon tapi aku kan sekarang tinggal di Jogja, jadi aku tuh nggak punya temen. Ya punya sih teman tapi hanya beberapa, dan emang nggak pernah main juga karena untuk saat ini paling nyaman ya kita mainnya cuman sama suami sama anak aja. Bener ya teman-teman? Oke lanjut dulu ya videonya, ini keesokan harinya ya atau pagi-pagi. Biasa aku mengawali hari itu dengan masak dulu teman-teman. Nah sesuai apa yang udah diracikin tadi malam, ini nih bumbu-bumbunya udah aku siapin juga ya tadi malam. Tadi aku juga udah goreng ayamnya pakai tepung serbaguna dicampur maizena 2 sendok makan biar lebih crispy teksturnya. Terus ini aku lanjut untuk tumis bahan-bahannya ya. Bumbu-bumbunya cuma simple, bawang putih, terus pakai serai sama cabai rawit, terus kita pakai irisan daun jeruk. Sebenarnya lebih enak itu pakai daun bawang juga ya teman-teman, tapi kebetulan aku nggak punya daun bawang di kulkas, jadi ya udah kita masak apa yang ada aja.
Untuk tumis bumbu-bumbunya ini minyaknya nggak usah terlalu banyak ya teman-teman, karena kan di ayamnya juga udah ada minyaknya ya, jadi insya Allah nggak terlalu kering yang kering banget gitu loh teman-teman. Udah selesai tumis-tumisnya. Oh ya, tumisnya itu rada lamaan ya teman-teman, biar bawangnya itu nggak bau gitu loh, atau nggak bau bawang atau nggak bau langu. Setelah dicampur ayamnya tadi ke bumbunya, udah kita oseng-oseng sebentar aja, terus kita angkat. Nah kayak gini aja tuh udah asik banget ya teman-teman, udah sedep, udah ngabisin nasi hangat banyak beneran deh. Nah suami aku tuh suka banget sama menu yang simpel kayak gini. Oke, untuk sayurnya ini aku mau lanjut masak juga ya. Aku mau masak tumis kangkung. Cocok nggak cocok ya sebenarnya tumis kangkung pakai ayam cabai garam, tapi ya menurut aku sih cocok-cocok aja ya. Ini aku masak tumis kangkungnya agak pedas sedikit ya teman-teman, jadi anak aku nggak bisa makan ini. Nah tadi pagi itu suami aku udah beliin soto ya untuk anak aku. Ya jadi aku usahakan ya setiap hari itu ada makan sayurnya, terus ada proteinnya juga. Nah lanjut kita masak tumis kangkungnya dulu ya teman-teman. Ini udah aku tumis bumbu-bumbunya, terus aku masukin kangkungnya juga, terus aku kasih air sedikit aja. Nah teman-teman ini suka tumis kangkung yang kuahnya banyak atau kuahnya cuma nyemek-nyemek aja teman-teman. Kalau aku tuh suka kuahnya agak banyak ya. Dan gak kerasa ya videonya udah hampir selesai. Oke, terima kasih untuk kalian yang udah mau nonton video aku dari awal sampai akhir. Tunggu video aku selanjutnya. Bye bye.